Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya lagi banyak dicari nih. Mungkin relevan banget buat Anda yang ya sudah kerja lama atau mungkin pernah kuliah tapi nggak selesai. Namanya rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Iya, RPL. Istilah yang makin sering kita dengar ya. Betul. Nah, kita akan coba dalami nih, spesifiknya lihat gimana sih penerapannya di Universitas Bosowa, Unibos. Kita dapat insight dari Direktur RPL mereka. Jadi misi kita nih, pengen paham betul apa sih RPL itu, siapa aja yang bisa manfaatin, untungnya apa, terus prosesnya gimana gitu. Oke, siap. Menarik nih topiknya. Pernah kepikiran nggak sih, misalnya pengalaman kerja Anda bertahun-tahun atau SKS kuliah yang dulu itu ternyata bisa diakui jadi SKS beneran di kampus? Nah, mari kita kupas bareng-bareng. Bisa banget itu. Itu inti dari RPL tipe A sebenarnya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi RPL ini semacam kebijakan pemerintah gitu ya, untuk mengakui capaian pembelajaran seseorang. Bisa dari mana aja sumbernya. Sumbernya bisa macam-macam. Bisa dari pendidikan formal sebelumnya. Misalnya ya itu tadi, kuliah nggak selesai, transkripnya masih ada. Oke, Bisa juga dari pendidikan non-formal, kayak kursus pelatihan bersertifikat. Atau bahkan ini yang menarik, dari pengalaman kerja langsung atau pendidikan informal lainnya. Nah, Unibos ini fokusnya ke RPL tipe A. tipe A ya. Apa bedanya tuh tipe A? Nah, tipe A ini secara spesifik targetnya dua kelompok utama. Pertama yang drop out kuliah. Jadi nilai-nilai lama di transkrip itu bisa ditransfer sebagian. Kedua, buat yang punya pengalaman kerja yang relevan banget sama prodi yang dituju. Pengalamannya itu nanti dinilai lewat portofolio. Jadi ini jalur formal ya, bukan sekedar ngaku-ngaku pengalaman. Oke. Jadi ada proses penilaiannya ya. Kedengarannya sih ini kayak peluang bagus banget ya, terutama buat mungkin ASN, karyawan swasta, atau siapapun yang mungkin dulu studinya keputus di tengah jalan. Bener banget. Jadi nggak perlu mulai dari nol lagi gitu. Efisiensi jadi kata kunci di sini. Hemat waktu, hemat biaya, juga potensinya. Iya. Apalagi kalau pengalamannya udah banyak ya. Betul. Sertifikat-sertifikat kompetensi, bukti pernah ngerjain proyek A, proyek B, keahlian otodidak yang relevan pun, itu semua bisa jadi modal untuk dikonversi jadi SKS mata kuliah tertentu. Ini bagus sih. Artinya sistem pendidikan kita mulai menghargai pembelajaran di luar kelas. Oke, tapi pasti ada syaratnya dong ya. Nggak semua orang bisa langsung ikut kan. Siapa aja nih yang eligible? Dan kalau di Unibos, gimana cara daftarnya? Tentu, ada syaratnya. Gampangnya gini, untuk S1 lewat RPL, minimal punya ijazah SMA atau sederajat, tapi ijazahnya itu udah terbit minimal 2 tahun yang lalu. Oh, ada jeda waktu ya? Iya, ada jeda 2 tahun. Kalau mau ambil S2, ya syaratnya punya ijazah S1. Dan sama, ijazah S1-nya minimal sudah berusia 2 tahun. Terus, yang penting juga, bukti pengalaman relevan. Kalau karyawan, ya SK pengangkatan atau surat keterangan kerja. Kalau wirausaha, ya bukti usahanya. Oke, jelas. Terus proses daftarnya gimana? Ribet nggak? Prosesnya sih dimulai online ya, lewat sistem informasi akademik Unibos, SIAKAT namanya. Di situ, calon peserta perlu unggah dokumen-dokumen portofolio. Portofolio itu isinya apa aja tuh biasanya? Macam-macam. Ya ijazah tadi, transkrip nilai lama kalau ada, terus sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi kalau punya, bukti pengalaman kerja, bisa surat referensi, deskripsi pekerjaan, laporan proyek, pokoknya semua yang bisa nunjukin kalau Anda memang punya kompetensi di bidang yang dituju. Wah, lumayan juga ya ngumpulinnya. Iya, dan yang penting semua dokumen itu harus sah, valid. Nanti akan diverifikasi dulu sama tim RPL Unibos. Nggak bisa asal klaim. Oke, setelah diverifikasi, terus gimana? Nah, ada langkah penting nih, namanya pengisian formulir evaluasi diri atau FED. Di sini, calon mahasiswa diminta untuk merefleksikan dan mencocokkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dengan capaian pembelajaran mata kuliah di prodi yang dituju. Oh, jadi kita sendiri yang nilai diri dulu gitu ya, dicocokin sama mata kuliah. Betul. Ini jadi dasar buat prodi nanti melakukan asesmen. Asesmennya ini bisa macam-macam, nggak cuma lihat dokumen, tapi bisa juga ada wawancara, atau tes unjuk kerja mungkin, tergantung prodinya. Tujuannya ya buat memastikan portofolio itu beneran relevan dan kompetensinya memang sesuai. Prosesnya cukup teliti loh.
Oke, berarti nggak asal diakui ya. Nah, setelah asesmen itu, apa hasilnya? Berapa banyak SKS sih yang mungkin bisa diakui? Dan ini ngaruhnya gimana ke lama studi nanti? Hasil asesmen itu nanti menentukan berapa jumlah SKS yang bisa direkognisi, diakui. Tentu ada batas maksimalnya. Untuk jenjang S1 itu maksimal bisa sampai 100 SKS. Tapi ini di luar skripsi ya. Wah, 100 SKS. Banyak juga ya. Kalau S1 kan biasanya sekitar 144 SKS totalnya. Iya, makanya potensinya besar. Kalau untuk S2, maksimal bisa diakui 27 SKS. Nah, jumlah SKS yang diakui ini nanti yang akan mengurangi beban studi. Jadi, sisa mata kuliah yang perlu diambil jadi lebih sedikit. Nah, ini yang sering ditanya orang. Berarti beneran bisa ya kuliah S1 jadi cuma 3 semester? Atau S2 cuma 2 semester gitu? Potensinya ada, tapi penting banget nih dicatat. Angka itu adalah potensi maksimal kalau pengakuan SKS-nya juga maksimal. Jadi itu bukan jaminan otomatis ya. Oke, jadi tergantung hasil asesmen portofolio kita masing-masing ya. Tepat sekali, sangat tergantung kualitas, kelengkapan, dan relevansi portofolio yang diajukan. Jadi ini bukan jalan pintas yang gampang, tapi lebih ke jalur percepatan yang tetap butuh pembuktian kompetensi lewat asesmen yang cermat tadi. Menghargai pengalaman, tapi tetap ada standarnya untuk perlakuannya. Nah, ini juga pertanyaan bagus dan sering muncul. Jawabannya, tegas ya dari Unibos, tidak ada perbedaan sama sekali. Oh gitu. Iya. Mahasiswa RPL itu dapat hak yang sama, layanan akademik yang sama, fasilitas yang sama, dan yang paling penting, ijazahnya nanti sama persis dengan mahasiswa yang masuk lewat jalur reguler biasa. Nggak ada embel-embel RPL atau pembeda lainnya di ijazah. Wah, ini bagus nih. Jadi nggak perlu khawatir soal kelas 2 gitu ya. Betul, perbedaan utamanya ya hanya di proses awal aja, yaitu adanya pengakuan SKS dari pengalaman lampau itu. Terus mungkin di metode pembelajarannya, seringkali kan memanfaatkan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online, biar lebih fleksibel buat yang sudah bekerja. Kecuali mata kuliah yang memang butuh praktik langsung ya, itu beda cerita. Artinya kualitas lulusannya juga dijaga dong ya. Unipos nggak mau kan dianggap jual ijazah atau mempermudah kelulusan lewat jalur ini. Justru itu, mereka sangat menekankan aspek penjaminan mutu. Proses pembelajaran, ujian, sampai pencapaian kompetensi lulusan itu tetap dipantau ketat sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Makanya tadi proses asesmen portofolionya juga teliti. Kalau ada berkas yang diragukan keabsahannya atau nggak relevan, ya pasti ditolak. Ini demi menjaga integritas program dan kualitas lulusan itu sendiri. Oke, ini jelas banget penjelasannya. Nah, kalau misalnya ada pendengar kita yang tertarik nih, wah kayaknya ini cocok buat saya gitu. Mereka bisa cari info lebih lengkapnya kemana ya? Paling gampang dan paling lengkap tentu cek langsung ke website resmi Universitas Bosowa. Biasanya ada halaman atau bagian khusus yang ngebahas soal RPL ini. Oke, website Unibos ya. Iya. Terus pantau juga media sosial mereka kayak Instagram atau Facebook, kadang ada info terbaru di sana. Atau kalau mau lebih personal, mau tanya-tanya langsung, biasanya ada kontak person atau Departemen RPL Unibos yang bisa dihubungi. Nomor telepon atau emailnya pasti ada di website. Mereka pasti siap bantu jawab pertanyaan. Sip, jadi banyak jalurnya ya untuk cari info. Oke, kalau kita coba simpulkan sedikit nih dari obrolan kita. Jadi RPL di Unibos ini intinya adalah jalur resmi, sah, diakui pemerintah, yang ngasih kesempatan buat lanjut studi S1 atau S2 dengan modal pengalaman kerja atau pembelajaran sebelumnya. Betul. Bisa potensi lebih cepat selesai kuliahnya, tapi harus lewat proses asesmen portofolio yang nggak main-main, yang cermat dan terstruktur. Kualitas tetap dijaga. Iya, asesmennya itu kunci. Dan yang menarik lagi, ini terbuka buat siapa saja, bahkan yang di luar Makassar atau Sulawesi, karena ada dukungan PJJ ya. Betul sekali, teknologi sangat membantu di sini. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir buat pendengar kita? Mungkin gini ya, program RPL ini kan pada dasarnya adalah cara institusi pendidikan formal untuk menghargai apa yang sudah Anda pelajari di luar kelas, di dunia kerja, di kehidupan sehari-hari. Nah, coba deh renungkan sejenak, bagaimana Anda sendiri selama ini memandang dan menghargai nilai dari pengalaman hidup dan kerja Anda itu. Jangan-jangan banyak pelajaran berharga, banyak kompetensi tersembunyi yang sebenarnya sudah Anda miliki, tapi mungkin belum Anda sadari sepenuhnya nilainya.
RPL ini salah satu cara untuk mengungkap nilai itu. Wah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget. Bagaimana kita menghargai pembelajaran kita sendiri di luar sistem formal. Oke, terima kasih banyak atas insight-nya hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anta yang sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.